Ini saya record dulu ya. Ya, oke. Jadi sebentar. Gagal sudah sih kalau 12. Kalau Yesus dia sudah. Nah ini, jadi damai ini. Gimana Dam? Coba ya, 12, 13 ya. Jadi harusnya ini pertemuan 11, 10, dan nanti 14 ya. Begitu ya. Iya, Pak. Oke, 11, 10, nanti 14. Ya bisa. Ya, ya paling kita akan bertemu tidak lama gitu ya. Kita diskursus dulu. Jadi pertemuan 11 dulu. 11 dulu ya. Temanya nomor 11 itu adalah damai sejahtera. Yang 11 sudah, Pak, sama yang 12. Oh, 11 Yang sudah, 12 sudah. Oke, berarti ya yang 9, 10 sama 13 belum. 9, 10. Oh, oh iya, iya. 9, 10 itu penting sebenarnya filmnya itu ya. Memang ini ya, namanya harusnya kalian udah film sih. Film tentang mujizat-mujizat. Ada yang punya akun Netflix? Tidak ada ya? Nggak ada, Pak. Pak, saya yang tugas pertemuan eh, 9 atau tugas pertemuan 8 itu sudah mengerjakan, Pak. Cuman itu saya ngirimnya lewat link YouTube di kolom komentar. Sabar-sabar. Tugas berapa? Tugas pertemuan ke-8. Tadi saya bukan tugas ke-8, tugas ke-10 kalau nggak salah. Oh, 10 banyak yang belum ya? Ya sudah, intinya itu. Nanti saya cek lagi, nanti akan saya share penilaiannya. Yang merasa sudah mengerjakan, tetapi apa namanya, tidak mendapat nilai, nanti silahkan komplain aja, ya. Nanti baru jelas kalau sudah ada nilainya. Ini kan belum saya akumulasi, gitu ya. Tapi intinya, seperti yang terjadi sebelumnya, antara A dan B itu tipis sekali karena tugasnya kosong gitu. Nah, kadang-kadang memang Google Class nggak bisa gitu. Ada entah bagaimana gitu, Google Class-nya nggak bisa. Nah, nanti pokoknya kita komunikasi ketika nilai-nilai saya share dulu sebelum saya posting. Oke, mari kita mulai saja ya. Sudah 18.33. Kita mulai dengan doa. Silahkan Satria. Halo Satria, ada nggak ini? Marcelinus. Ada, Pak. Ya. Oke, Bu, on cam dulu. Eh, Aprilio, Gaga, Alisius. Oh, ya ganteng-ganteng, ayu-ayu gitu. On cam dulu sebentar paling kita. Diskursus sebentar. Oke, silahkan Marcelinus untuk pimpin doa. Baik, Pak. Teman-teman dan Pak Deru, marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore ya Tuhan, karena Tuhan terima kasih karena Tuhan telah mengumpulkan kami di sini untuk melaksanakan mata kuliah pendidikan agama Katolik. Ya Tuhan, berkatilah supaya apa yang diajarkan oleh Pak Deru bisa masuk ke pikiran dan hati kita dan bisa kita amalkan ke kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan selamanya. Enggak Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Mas Linus. Baik, karena tidak bisa nonton Netflix, ya kita diskursus saja. Ya, diskursus nanti lalu mengerjakan tugas. Jadi sebenarnya tema hari ini adalah kalau di sini tentang benda-benda suci ya. Tetapi yang saya mau tuju itu sebenarnya pengalaman-pengalaman mujizat. Ya, pengalaman-pengalaman mujizat. Apakah saya tanya dulu kepada masing-masing dari teman
teman-teman mahasiswa ini, apakah pernah mengalami dalam satu hidup, entah doa yang dikabulkan, atau apa ya, satu peristiwa keajaiban dalam hidup karena pengaruh Tuhan? Karena pengaruh doa atau pengaruh mungkin benda suci atau mungkin berdoa di Gua Maria gitu. Pernah nggak? Petrus Gaga dulu. Gimana, Pet? Pernah nggak, Pet? Kalau belum pernah ya nggak apa-apa. Belum, Pet? Gimana, Pak? Gimana, Pak? Oke. Pernah nggak mengalami satu hal yang luar biasa dalam hidup karena pengaruh doa gitu? Belum pernah ya? Hidupnya Belum, Pak. normal-normal aja gitu. Ya, mungkin belum pernah. Kalau Aprilio, Jorse, gimana? Sudah belum? Belum, Pak. Belum. Biasa-biasa saja. Kalau Damai gimana? Kalau saya pernah, Pak. Gimana tuh? Waktu itu saya mau komuni nerima hosti, dari situ kan hosti itu kan rasanya kan kayak nggak ada rasanya gitu loh, Pak. Hambar. Ya. Hosti yang saya terima itu rasanya tuh seperti darah, Pak. Oh Rasanya iya? seperti darah. Iya, rasanya seperti darah. Saya makan, terus rasanya itu bukan kayak hosti biasanya, itu berubah, Pak. Rasanya seperti darah. Wah, kamu jangan sampai diberkati gitu ya. Oke, itu ya. Lalu ada efeknya nggak dalam hidup itu? Ya, setelah Oke, itu apa yang kamu saya rasakan dulu? Takut atau merasa takjub atau merasa apa? yang saya rasakan itu takjub, Pak. Saya tuh merasa terharu, takjub dan merinding juga Ya, gitu. ya itu unik ya. Oke, itu nanti kita diskusikan lagi. Kalau Satria, gimana? Kalau saya pernah, Pak, Gimana? eh, mungkin yang habis dari biasanya dulu itu saya kalau minta atau pengen sesuatu pasti ke Gua Maria, Pak. Iya, terus? Itu ada satu keinginan saya itu eh, termasuk ya lumayan sepele sih, Pak, sebenarnya, Pak, keinginan ini. Dulu kan saya gendut, Pak. Gendut, Hmm. hitam, pendek. Nah, itu saya minta ke Tuhan, Pak, supaya biar jadi agak tinggi, agak kurus, agak putih lah, Pak. Nah, ternyata dari situ walaupun nggak langsung dikabulin ya, Pak, tapi kayak ibu saya ngasih jalan biar saya bisa sampai ke sana gitu loh, Pak. Mungkin dari perantara Tuhan itu ibu saya, Pak. Ya, jadi ada doa yang kamu sertai dengan apa? Usaha begitu ya, kira-kira ya. Ya, pas dulu itu saya benar-benar mungkin bisa sampai dibilang kena mental, Pak. Karena dulu Hmm. ejekannya luar biasa. Nah, saya sering ke klub juga. Ya, tidak harus ke klub sih, Pak. Biasanya juga yang dekat-dekat di Semarang juga Hmm. pasti ada. Nah, itu saya minta, Pak. Nah, puji Tuhannya perantaranya ibu saya, Pak. Ya. Oke, terima kasih Satria. Ya, Kalau Pak. Alicia dia gimana? Kalau saya pas itu pas SMP saya doanya saya mau ke SMA negeri. Saya doa novena 3 kali Salam Maria sama Rosario. Nah, puji Tuhannya keterima di SMA 6 pas itu. Hmm. Oke, oke. Jadi berhasil ya, karena doa itu berhasil kemudian diterima di mana. Oke. Kalau Pio, gimana? Yohana Pio. Pernah sih, Pak. Kan nggak tahu pada saat itu tuh biasanya kalau naik motor, maksudnya mau berangkat kemanapun itu kan nggak, ya tinggal berangkat lah, nggak pernah yang sesepele bikin tanda salib atau doa dulu gitu, Pak. Nah, terus waktu itu pulang dari rumah nenek tuh memang malam jam 10 dan waktu itu lagi rawan-rawannya berita yang begal-begal itu loh, Pak. Hmm. Terus Selamat. habis itu Ya.
Iya, terus habis itu eh, waktu dari rumah nenek tuh nenek bilang dungo sik dungo doa sik doa terus habis itu ya udah tau nurut aja terus habis itu beneran Pak di depanku itu aku nggak tahu niat buruk atau gimana cuman di depanku itu ada bapak-bapak yang kayaknya kesadarannya udah minim lah karena minuman gitu. Hmm. Terus tiba-tiba itu ngehaki depanku kan jok kosong kan lah delala itu jokku belakang tuh juga kosong cuman kayak ya untungnya nggak aku yang dihampiri gitu loh Pak kan ngeri juga ya kalau tiba-tiba ada bapak-bapak dari belakang ngeginiin kan ya Ya. gimana itu serem gitu ya. Kamu yakin bapak-bapak itu bukan Petrus Gaga, bukan ya? Itu bapak-bapak yang lagi minum, bukan ya? Ya, oke. Ya, Tak Yohana, juga terima itu kasih. Oke. Kalau Brigita gimana, Brigita? Masih Pak, suara saya terdengar jelas atau tidak ya Pak? Jelas, jelas ya. Oh ya, Sejelas wajah Nathan sore ini ya. Baru muncul Wah, Nathan. wah, puji Tuhan. Gimana Brigita? Kalau untuk novena itu pernah Pak. Waktu itu kan sebelum ke Stikes saya tuh pernah waktu itu diajak mama untuk novena untuk sebenarnya tuh kalau untuk masuk ke Stikes memang bukan tinggal kasih masuk, tinggal masukin rapot sih. Cuman novena aku pertama tuh minta untuk bisa kuliah di luar kota lah istilahnya karena kan mau cari pengalaman juga kan Pak. Novena pertama itu kita novena tuh 3 kali Salam Maria waktu itu. Cuman di hari keberapa itu pas pertama tes di Poltekkes nggak masuk, tapi tetap dilanjutin. Akhirnya ya dapat di Stikes gitu, tetap Hmm. lanjut sampai hari terakhir. Kalau untuk mukjizat atau segala macam mungkin saya dulu tuh pernah hampir 2 kali mau menghadapi maut, Pak. Oh iya. Oh, Ya, saya gimana sudah tuh? hampir 2 kali kena apa pernah dapat minyak suci. Waktu itu SD sama SMA kelas 2. Itu juga uh, kayak kena sakitnya pas SMA kelas 2 itu juga sakitnya itu kayak mendadak sekali sampai harus operasi dan itu memang kayak dokter bilang kalau misalkan terlambat sehari saja mungkin saya sudah tidak ada gitu. Ah, Jadi iya. menurut saya itu sebuah mujizat kenapa Tuhan memberikan saya sakit sebelum waktunya. Ya itu saja. Makasih Iya. Pak. Akhirnya saya sembuh. Oke, terima kasih. Memang karena posisi saya di katekis, ya, saya tidak hanya mengalami, saya juga mendengar cerita-cerita itu. Kemarin ketika saya mengajar di Bongsari, misalnya, ada pengalaman seorang katekis yang mertuanya itu sakit lumpuh gitu ya. Lalu dia ada semacam bisikan untuk eh, berdoa di Gua Maria Tuntang. Lalu ketika dia berdoa, rupanya ada feeling supaya mertuanya itu dibasuh dengan air sumur di Gua Maria Tuntang itu. Tidak hanya dibasuh, dia mandi sekalian ya. Jadi dimandikan pakai air sumur itu. eh, dan ternyata bisa berjalan lagi. Lalu keraknya itu disumbangkan sama salah satu organisasi gitu. Ada juga ini penelitian saya, ada satu teman saya yang sakit parah gitu ya, sakit jantung dan komplikasinya. Dia dirawat di Trogorejo sebenarnya selama 1 tahun. Jadi bolak-balik 1 tahun sampai akhirnya sekarat begitu, dying begitu. Lalu minta didoakan salah satu romo dengan air dari Gua Maria juga. Pelan-pelan sembuh. Jadi yang tadinya dikira meninggal itu lama-lama sembuh. Dokternya mengatakan sebenarnya sudah tidak bisa lagi, gitu. Tetapi ternyata teman saya ini sembuh. Lalu yang saya tertarik untuk membuat penelitian dan ternyata Romo ini bisa menyembuhkan banyak penyakit. Ada kanker otak, ada macam-macam hal. Itu disembuhkan lewat doa. Yang baru-baru ini eh, menarik sekali. Jadi ada salah satu apa namanya teman ibu saya. Nah ini juga unik karena dia itu agamanya Katolik lalu pindah Islam. Meskipun eh, dia punya iman kepercayaan atau bagaimana. Eh, iman terhadap siapa itu belum sangat jelas karena kadang menyebut Yesus, kadang menyebut Allah, kadang gitu ya.
Tetapi hal yang unik adalah dia bisa menerawang rezeki gitu. Tadinya saya tidak percaya, tapi ketika ibu saya diberi rezeki sama dia, jadi dipaketkan kacang mayasi. Rupanya kacang mayasi ini sekarang lagi saya berhadiah gitu ya. Ada uang tunai di dalam kacang mayasi. Nah, dia itu tahu kacang mayasi yang ada hadiah dan kacang yang tidak, gitu. Ketika dia mendoakan misalnya nama ibu saya, oh ternyata ibu saya mendapat rezeki. Nah, dia mencari kacang mayasi, lalu dia punya feeling ini kacangnya ada hadiahnya, lalu dikirimkan ke ibu saya. Ibu saya dapat 700.000. Loh. Ibu saya juga heran, loh gimana ini? Kebetulan ibu saya kan memang lagi sakit karena ditabrak orang gitu ya. Dia tidak bisa ambil pensiun. Dia di rumah sendiri, tidak takut naik motor lagi, lalu tiba-tiba dapat paket gitu kan, dia kaget, loh saya ini kok dapat paket. Terus dia komunikasi dengan temannya, kacang mayasinya itu dibuka, lalu ada 700.000. Kaget itu. Dan ternyata ini juga sudah dilakukan pada yang lain. Pada waktu itu uniknya, eh, ini kisah nyata, kita elaborasi kisahnya dulu ya. Dia itu tidak bisa cari rezeki untuk dia sendiri gitu. Kalau dia mendoakan namanya sendiri, dia tidak mendapat semacam feeling. Dia harus mendoakan orang lain. Ada ibu saya, ada temannya lagi, satu temannya dua itu dapat 450.000, 300.000, ada beberapa yang dapat. Lalu ya mereka senang, tapi ternyata ada temannya yang greedy, ada yang serakah gitu ya. Nah, temannya yang serakah itu ketika didoakan tidak dapat gitu. Lalu kata dia pada ibu saya, kalau serakah tuh kok nggak dapat ya rezekinya ya. Akhirnya sampai di giliran dia mendoakan dirinya sendiri dapat 1 juta. Lalu ketika dituntut, loh berarti apa namanya, caranya gimana? Ya dia nggak tahu, pokoknya dia doa lalu ada semacam feeling kacang mayasi yang itu ada hadiahnya, kacang mayasi yang ini tidak ada. Sebenarnya rencananya film yang akan saya putar kalau kita offline itu ada beberapa kisah mujizat nyata ya dari satu relikui pecahan salib asli Yesus, relikui kain kafan dari Yesus, ada relikui beberapa ini ya apa namanya cawan ya cawan cawan yang dipercaya yang digunakan Yesus untuk berjaman suci itu. Dan memang kisahnya itu memang ada banyak mujizat. Saya sendiri mengalami juga ketika saya doa kerahiman ilahi dulu. Saya keracunan, lalu saya doa kerahiman ilahi dari 10 frater, waktu itu saya frater, saya yang berdoa, hanya saya yang sembuh ya, di malam itu. Sementara teman frater saya yang lain harus ke dokter gitu, harus ke dokter dirawat selama seminggu karena keracunan seafood. Saya mengatakan, kenapa kok mujizat itu bisa terjadi? Menurut kalian kenapa? Nathan mungkin baru datang. Gimana Nathan? Kamu percaya mungkin ada mujizat nggak? Percaya, Pak. Mungkin. Percaya, percaya. Kenapa mujizat itu bisa terjadi, Tan? Kok mau-maunya Tuhan itu memberi anugerah keselamatan atau keajaiban gitu ya? Wong hidup normal aja kan juga bisa. Tapi kenapa kalau Tuhan memberikan mujizat? Kira-kira kenapa, Tan? Karena ngano, Pak, kasih kepada umatnya. Oke. Kalau Brigita, kenapa kira-kira Tuhan beri mujizat? Apa dalam konteksmu harusnya kamu ya istilahnya meninggal gitu ya? Saya juga pernah mengalami. Tapi ternyata tidak gitu. Karena kenapa? Kenapa kok Tuhan beri kamu kesempatan lagi untuk hidup? Ya mungkin karena memang takdir Tuhan membuat saya hidup kembali. Maksudnya tetap hidup mungkin supaya saya lebih berguna untuk orang-orang lain gitu Pak. Iya. Itu refleksi kita. Kalau em, Tio terakhir nih, kenapa kok? Kamu yakin nggak ada? Kamu tadi pernah ada ya. Lalu kenapa kok Tuhan harus memberikan mukjizat itu? Kenapa Tio? Pak. Kenapa Tuhan memberikan mukjizat kepada kita? Ya, padahal Karena kita percaya. oh ya,
Oke, jadi karena kasih, Karena karena kita mungkin percaya pertolongan Tuhan. ya. Tadi kan Nathan menjawab karena kasih, kalau beri kita itu karena ya mungkin Tuhan ingin kita itu memberi apa? Memberi pewartaan gitu ya, pewartaan. Jadi kita punya kesempatan hidup lagi menjadi hidup yang lebih baik gitu. Lalu karena ya, karena kita percaya. Nah, tiga-tiganya betul ya teman-teman. Oke, saya akan berikan short short materi tentang apa yang sesat dan apa yang tidak sesat menurut Yubelium. Ini kan tahun Yubelium ya. Ini tahun Yubelium terkait dengan mujizat tadi nanti ya. Jadi tahun Yubelium ini teman-teman adalah tradisi yang dilakukan sejak zaman bangsa Yahudi. Jadi tahun Yubel ini terjadi. Kenapa? Karena ketika Musa memimpin jemaat Israel itu, ketika Musa lagi berdoa, gitu, ternyata jemaat Israel ini selingkuh dari Tuhan gitu ya. Mereka itu membuat patung lembu emas. Jadi mereka mengumpulkan cincin segala macam yang dari emas itu dilebur jadi satu, jadikan patung lembu emas. Karena mereka itu uh, tidak puas kepada Tuhan. Tuhan ini lama sekali. Kami ini sudah jalan jauh dari Mesir. Kami katanya kau selamatkan, tapi sekarang juga kami nggak bisa makan, nggak bisa ngapa-ngapain, dan mereka tidak sabar begitu. Mereka membutuhkan energi ilahi itu untuk membuat mereka hidup dalam kesejahteraan gitu ya. Nah, Tuhan tidak berkenan. Tuhan pengen menghukum umat Israel, tapi Musa waktu itu mohon pada Tuhan, Tuhan janganlah, ampunilah. Lalu bikin perjanjian pada Tuhan. Oke, kalau gitu saya ampuni dengan syarat-syarat seperti ini. Gitu. Jadi syaratnya itu 777. Saya akan melihat kamu selama 7 tahun ini bertobat tidak. Kalau bertobat, maka saya akan berikan satu kerahiman. Gitu. 7 tahun lagi saya lihat nggak kamu bertobat. Kalau kamu bertobat, saya berikan kerahiman. Jadi sebenarnya tahun Yubel ini ada perjanjian antara Tuhan dan Israel. Karena umat manusia membuat keresahan. Oke, jadi tradisi Israel ini lalu dipakai oleh gereja di tahun 1300. Tahun kerahiman konteks ini dipakai untuk gereja sebagai tahun kerahiman untuk mengampuni semua dosa. Ini yang dilakukan oleh Tuhan pada jemaat Israel. Lalu ada tradisi menghapuskan hutang. Nah, jadi hutang-hutang itu dihapuskan. Lalu ada tradisi untuk bersyukur bersama Tuhan. Jadi ini seperti Idul Fitri dan Natal jadi satu gitu ya. Jadi perayaannya seperti itu. Tradisi ini kemudian diperkuat karena pada waktu Israel berjalan ini ya, dan tetap ada dalam dosa gitu. Lalu datanglah Yesus. Yesus lalu membuka Yesaya. Sebentar, saya bukakan. Ini yang menjadi kunci apa yang sesat dan tidak sesat. Saya akan share screen ya. Ini. Bisa dibaca ya. Ini ada di ya. Jadi ini yang kemudian menjadi tradisi tahun Yubel Kristiani. Jadi datanglah Yesus gitu ketika Israel krisis, lalu dia masuk ke sinagoga di Nazaret sebenarnya. Lalu ada dari Nabi Yesaya di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada tawanan, penglihatan kepada orang buta, membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini adalah definisi Kristiani untuk tahun Jubel ini. Jadi, apa yang sesat dan tidak sesat menurut Kristen adalah, kalau yang tidak sesat apabila jemaat Kristen melakukan ini ya, menyampaikan kabar baik untuk orang miskin,
memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, dan literally itu dilakukan Yesus ya. Membebaskan orang-orang yang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan itu telah datang. Semua mujizat yang dilakukan Yesus dan mungkin mujizat yang kita alami adalah untuk mengalami ini, bahwa Tuhan itu memberikan kabar baik gitu ya, pembebasan gitu, dan sungguh bahwa memberikan tahun pengampunan kerahiman. Lalu apa yang sesat menurut Kristiani adalah jika kita sebagai jemaat itu tidak memberikan kabar baik, apalagi kepada orang-orang miskin. Tidak membantu pembebasan kepada orang-orang yang tertindas atau yang lagi menderita gitu. Tidak membantu menolong orang-orang yang buta, entah mungkin buta literally atau buta hatinya, untuk melihat lagi. Nah, kadang-kadang ada orang teman kita yang sedang gelap gitu ya, gelap hati itu, kita malah provokasi untuk lebih marah gitu ya. Nah, ini sebenarnya tidak benar menurut pandangan Kristiani. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Posisi kita sebagai jemaat Kristiani adalah ini. Oke. Lalu tugas Anda. Tugas Anda. Silakan Anda mungkin merefleksikan ya. Selama Anda hidup, Yanapio berapa tahun usianya? 20. 20. Brigita berapa tahun usianya? Tahun ini 18, Pak. Oke. Dan teman-teman yang lain, coba Anda refleksikan. Apakah Anda pernah kontribusi untuk salah satu lah dari ini? Apakah pernah memberikan kabar baik pada orang miskin? Apakah pernah memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan? Mungkin kalau tidak di penjara ya orang yang tertawan dalam penderitaan atau dalam dosa gitu, pernah nggak melakukan itu ya? Atau penglihatan bagi orang-orang buta. Minimal kita orang yang buta hati. Misalnya temanmu lagi emosi atau temanmu lagi buta karena keadaan, lalu menjadi sangat kecewa, stres, depresi, juga termasuk orang-orang buta ya hatinya. Pernah nggak kita memberikan penglihatan pada mereka jalan yang benar gitu? Pernah nggak Anda membebaskan orang-orang yang tertindas dalam konteks apa? Coba tulis dalam satu kertas atau di foto, kemudian nanti berikan di pertemuan ke berapa nih? 12 kan? 11 atau 12? Kalian yang belum berapa? Sorry. 13, 9 sama 10. Oh, 9, 10, Sama 13, Bapak. 9, 10, 13. Pertemuan yang belum, 9, 10, 13 ya. Silahkan posting tugas, tulisan tangan tentang pesan Yesus di Injil Lukas 4 ayat di pertemuan 9. Oke, sudah saya berikan informasinya di grup fisioterapi. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Saya tunggu malam ini juga supaya tidak tertunda-tunda ya. Malam ini letak nilai sekalian lah. Begitu. Lalu kita bertemu lagi kapan? Besok online, Bapak. Oke. Mari kita tutup dengan doa. Silahkan Nathan untuk pimpin doa. Pak Greg dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kami pembelajaran agama malam ini.
Sekarang pembelajaran sudah selesai Tuhan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tunggu ya tugasnya ya. Baik, terima kasih Bapak. Saya juga. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Pak.